Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya atas nama Nyoman Yuni Antari dengan NIM MP19022, jurusan Manajemen Pemasaran dan Perbankan, Kampus Politeknik Indotek Kendari. Adapun tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Global yang diampuh oleh Bapak Dr. Abdul Razak SE MSI. Adapun poin-poin penting yang akan saya bahas dalam video kali ini, yang pertama yaitu mengenai definisi dari manajemen pemasaran global, yang kedua pengertian dari pemasaran global, yang ketiga manfaat dari pemasaran global, yang keempat pengertian dari ekspor impor, dan yang terakhir yaitu tentang syarat-syarat ekspor impor barang. Oke, langsung saja kita akan membahas materi yang pertama yaitu mengenai definisi dari manajemen pemasaran global. Manajemen pemasaran global terdiri dari 3 kata yaitu manajemen, pemasaran, dan global. Manajemen berarti suatu proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen juga berarti ilmu dan seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kata yang kedua yaitu pemasaran. Pemasaran berarti suatu strategi bisnis yang mengacu pada aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan atau menjual produknya. Yang ketiga yaitu global. Global berarti sesuatu yang berkaitan dengan dunia secara keseluruhan beserta dengan isinya. Jadi, manajemen pemasaran global adalah disiplin ilmu yang menyesuaikan konsep pemasaran global untuk diterapkan pada bisnis atau produk tertentu. Poin yang kedua yaitu mengenai pengertian dari pemasaran global. Secara sederhana, pemasaran global adalah suatu strategi pemasaran yang telah dilakukan dan diikuti oleh banyak negara di dunia. Sedangkan menurut Philip Kotler dan Kevin Landkeller, pemasaran global adalah suatu upaya dalam mengutamakan seluruh sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, aset fisik atau modal dana, dan tujuan perusahaan lainnya demi menindaklanjuti ancaman pasar global dan untuk meraih potensi yang sama di pasar global. Poin yang ketiga yaitu mengenai manfaat dari pemasaran global. Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari adanya pemasaran global, yaitu yang pertama untuk penghematan biaya produksi, yang kedua tingkat kualitas produk semakin baik, yang ketiga preferensi bagi konsumen semakin meningkat, yang keempat peningkatan tingkat pemasaran dalam menghadapi kompetitor, yang kelima bertahan hidup dan kesempatan kerja, dan yang terakhir yaitu meningkatkan selera masyarakat. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari ekspor dan impor. Yang pertama yaitu pengertian ekspor. Ekspor adalah kegiatan penjualan barang atau jasa yang ada di dalam negeri kepada pihak yang ada di luar negeri. Barang yang dijual ke luar negeri yaitu berupa hasil alam yang melimpah seperti rempah-rempah, biji kopi, dan bahan lainnya. Orang atau perseorangan yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan eksportir. Pengertian yang kedua yaitu impor. Impor adalah kegiatan pembelian atau memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Orang atau lembaga perantara yang mendatangkan barang dari luar negeri disebut dengan importir. Yang terakhir yaitu mengenai syarat-syarat ekspor impor barang. Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang eksportir yaitu yang pertama, memiliki badan hukum dalam bentuk CV, firma, PT, persero, perum, perjan, dan koperasi. Yang kedua yaitu
yaitu memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak, dan izin usaha penanaman modal dalam negeri atau PMDN atau penanaman modal asing PMA. Yang kedua yaitu syarat-syarat importir. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk menjadi importir adalah: yang pertama, perusahaan sudah berbadan hukum dan memiliki akta pendirian perusahaan, NPWP, SIUP, surat keterangan domisili perusahaan, dan dokumen dasar lainnya sebagai perusahaan. Yang kedua yaitu memiliki dokumen angka pengenal impor atau API dan nomor registrasi importir dari Kementerian Perdagangan atau Departemen Perdagangan. Dan yang terakhir yaitu memiliki nomor induk kepabeanan atau NIK dan nomor surat registrasi yang didapat setelah melakukan registrasi ke Bea Cukai. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya.